Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Bib, apakah salawat itu sama dengan bersyukur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. sebagaimana pertanyaan tadi, apakah salawat ini termasuk daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jadi, sebelumnya Al-Fakir jelaskan sebagaimana dalam kitab Syarah Hadis Jibril yang dikarang oleh Al-Habib Al-Alamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang mana beliau adalah guru daripada guru Al-Fakir. Beliau menyatakan dalam kitabnya bahwasanya bersyukur itu ada 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Maksudnya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah masuk daripada bersyukur. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mengagungkan bahwasanya ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Yaitu menjalankan apa-apa yang disukai, dicintai oleh Allah, dan menjauhkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau sama aja dengan kata lain, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Dan salawat ini tersebut sungguh salah satu termasuk daripada cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam daripada salawat ini adalah amalan yang begitu agung, amalan yang begitu istimewa, karena tiada amalan, tiada pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Tidak ada amalan tersebut terkecuali salawat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aqimus shalah, perintah dirikanlah salat, wa ita'iz zakat, bayarlah zakat, wa shaum ramadan wa hajjul bait, puasa Ramadan, haji ke Mekah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Allah tidak salat, Allah tidak haji, Allah tidak puasa. Akan tapi ada satu ibadah yang Allah perintahkan, lalu Allah lakukan juga. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lafaz yang kedua, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, dengan makna fi'il amar, yaitu fi'il perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, sebelum Allah memerintahkan, Allah sudah bersolawat terlebih dahulu. Dan salawat ini tersebut juga salah satu cara kita untuk mendekatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai melebihi jika seseorang ingin berdekat kepada Rasul SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian cinta kepadaku, maksudnya kepada Allah, maka ikutilah Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Jadi jika kita berkata kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Allah, pengen dekat kepada Allah, apa yang kita harus lakukan? Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana paling dasarnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Dengan kita mengikuti akhlak-akhlaknya, dengan kita mengikuti perjalanan hidupnya, menghadapi orang yang dicintai atau tidak. Nah, salah satunya adalah jangan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena dalam sabdanya Rasulullah SAW, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, aulan nas bi yaumil qiyamah aktsarum salat alayya. Paling dekatnya, paling afdolnya seseorang nanti di hari kiamat kepadaku, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Juga ada satu perkataan yang mana dikatakan dalam syair, adimi salat ala nabi Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qubuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadin. Yang artinya, adimi salat ala nabi Muhammad, dawamkanlah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabuluha, penerimaan salawat tersebut, hatman bighairi taraddudi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di qulub. Allah salawat banyak lafadznya, banyak sigahnya. Salawat nariyah, salawat yang ibrahimiyah, salawat yang lain, hatman bighairi taraddudi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Akan tetapi pekerjaan kita, amal ibadah kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, salat kita, sedekah kita, bainal qabuli wa raddiha. Itu bisa diterima bisa enggak? Kalau ikhlas ya diterima, kalau enggak ikhlas ya kita enggak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau sholawat, walaupun kita sholawat dengan sombong, contoh misalnya kita punya sholawat, punya suara bagus, kita pengen dipuji nih, Allahumma sholawat segala macam, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di bulan ini, khususnya di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa banyak-banyak bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan salawat tersebut adalah jalan kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nanti di hari kiamat nanti, yang mana di hari yauma yafirru mar'u min akhi, di hari kiamat nanti di mana seseorang saudara kabur daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, orang tua kita lari daripada kita, di hari yang mana matahari sejengkal di atas kepala kita, akan tetapi Rasulullah SAW datang kepada kita. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat. Kita datang nanti kepada nabi-nabi untuk meminta syafaat. Mereka berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, dirimu, dirimu, terkecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang datang kepada kita untuk apa? Memberikan syafaatnya. Lalu bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak kenal sama kita? Mengenalnya Rasul, ma'rifati bi ummati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengenalanku kepada umatku, bi qadri salatihim alaihi, dengan kadar banyaknya salawat mereka kepadaku. Jika mereka semakin banyaknya mereka bersalawat kepadaku, maka aku akan kenal. Namun jika mereka tidak banyak bersalawat kepadaku, maka aku tidak mengenalinya. Sebagaimana dikisahkan di dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub, situ diceritakan bahwasanya ada satu orang bermimpi berjumpa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi dalam mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya. Ditanya sama orang ini, "Ya Rasulullah, apakah engkau benci kepadaku? Apakah engkau marah kepadaku?" Kata Rasulullah SAW, marah, benci. Jangankan marah, benci, bahkan aku tidak mengenalimu. Ini kaget nih orang, ini panik nih orang. Kok Rasul gak kenal sama saya? Ditanya, ya Rasulullah, aku daripada golongan daripada umatmu. Sedangkan para ulama berkata, sesungguhnya pengenalannya Rasul kepada umatnya itu melebihi kenalnya seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Jadi orang tua kita kenal kepada kita, itu Rasulullah SAW lebih kenal kepada kita. Kata Rasulullah SAW, betul apa yang dikatakan oleh para ulama. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, engkau telah lalai kepadaku. Engkau telah lalai dalam bersalawat kepadaku karena kadar kenalnya Rasulullah SAW kepada kita tergantung daripada salawat kita kepada Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW tidak mengenali kita, lalu bagaimana keadaan kita nanti di hari kiamat? Lalu bagaimana kita meminta tolong sama kita? Rasulullah SAW tidak mengenali kita. Makanya mudah-mudahan dengan apa yang Al-Fakir sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada Al-Fakir dan umumnya kepada antum semua, dan mudah-mudahan menjadikan pintu keberhasilannya kita dengan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan pintu kunci pengenalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur kita, dan tatkala datangnya malaikat Israil mencabut nyawa kita dan memberikan kita husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pip atas jawabannya. Jazakumullah khairan kasiran. Habib Zaki. Itulah jawaban dari Habib Zaki. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.